Sambil berjalan kita mulai saja ya Pak Dodi ya. Mangga Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati materi kita pada siang hari ini Pak Dodi. Bapak Dodi yang saya hormati. Yang saya hormati wali kelas yang ikut serta dalam acara pada siang hari ini. Dan tak lupa yang saya sayangi anak-anakku kelas 11 yang mengikuti acara pada siang hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di acara atau di kegiatan kita pembinaan karakter di hari ketiga. Mudah-mudahan semuanya masih tetap fit ya, masih tetap semangat. Meskipun siang, ya jangan sampai ada yang berbuka, batal maksudnya ya, masih harus tetap semangat. Oke, kita bersyukur dalam keadaan sehat walafiat dan pada siang hari ini kita nanti akan mendengarkan materi yang sangat bagus dari Ustadz kita, Ustadz Dodi. Dan untuk mengawali acara pada siang hari ini, mari kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya untuk Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang terhormat Bapak Dodi, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Dan untuk anak-anak silakan mendengarkan dengan baik. Setelah ini dirangkum. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, kepada Ustazah Mustama. Syukran. Afwan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, yang antaranya itu nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan untuk dapat berpuasa dan bertemu di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan yang akan datang pun kita masih diberikan nikmat panjang umur dan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyinal Karim wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang. Baik, anak-anakku sekalian, siswa beserta siswi SMK Plus Pelita Nusantara, khususnya kelas 11. Hari ini kita akan sedikit membahas, mentadaburi ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Hasr, ayat 18 dan ayat 19. Mungkin saya akan tampilkan PowerPoint-nya. Mangga, tim TKJ untuk PowerPoint-nya. PowerPoint-nya sudah di TKJ atau masih di Bapak? Oh ya, oke. Sudah. Oke, siap. Udah saya kirim lewat JNE tadi. Baik. Baik, tadabbur Quran surah Al-Hasyr ayat 18 dan 19. Anak-anak yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut syariat Islam,
semua ciptaan Allah itu adalah makhluk, termasuk ke dalam alam semesta ini beserta isinya, yaitu aras, langit, bintang, bumi, dan yang lain-lainnya. Termasuk kita, yaitu manusia. Allah menciptakan makhluknya. Di dalam Al-Quran pun Allah menerangkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia. Next. Nah, inilah manusia. Allah menciptakan manusia. Menciptakan manusia sebagaimana di dalam Al-Quran Allah telah menerangkan di dalam surat Al-Mu'minun. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati. Dari tanah kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim seorang ibu. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Itulah manusia. Jadi sebelum teknologi yang sekarang itu nih mencapai atau meneliti bagaimana manusia itu terbentuk, di dalam Al-Quran jutaan tahun yang lalu sudah terpapar, sudah ada, sudah digambarkan di dalam Al-Quran manusia. Dan kemudian fase hidup di dalam manusia. Jadi kitab di sini itu di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 dan 19 itu kita akan membahas satu hal, yaitu introspeksi. Nah, kita akan sama-sama nih mengintrospeksi diri kita bareng-bareng, ya, mengintrospeksi diri kita bareng-bareng. Jadi selaku manusia pasti ada yang namanya salah. Kita selaku manusia pasti pernah melakukan dosa. Mari di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh rahmat ini, kita sama-sama mengintrospeksi diri kita agar menjadi lebih baik ke depannya. Nah, kembali lagi ke penciptaan manusia. Nah, setelah manusia itu ada, pada dasarnya manusia kita itu ya, tercipta dari tanah, hidup di atas tanah, dan akan kembali ke dalam tanah. Nah, manusia itu mempunyai 4 fase, yaitu next, ya, 4 fase di dalam kehidupan manusia. Nah, yang pertama itu, fase yang pertama itu adalah alam rahim, di mana ibu, ya, atau orang tua, ibu kita mengandung kita selama 9 bulan lamanya, ya, menahan sakit, nih, yang perempuan nih, yang calon emak nih, ya. Nanti kalian akan merasakan bagaimana perjuangan seorang ibu ketika mengandung kita berada di alam rahim. Triwulan pertama, 3 bulan pertama, ibu mual-mual, muntah, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita di dalam perut pun kasih sayang orang tua itu udah ada, diusap-usap, didoain yang baik-baik sama orang tua. Enggak ada orang baik-baik. Didoain jadi anak yang soleh, anak kalau keluar jangan nakal, kan gitu. Nah, itu fase yang pertama di alam rahim selama 9 bulan 10 hari. Ya. Kok bisa hidup? Kuasa Allah. Kuasa Allah. Ya. Di dalam perut aja manusia bisa hidup. Ya, kuasa Allah. Bagaimana caranya? Penjelasannya nanti. Nah, itu fase yang pertama alam rahim. Masuk fase yang kedua setelah manusia itu 9 bulan 10 hari di dalam kandungan, masuk fase yang kedua. Nah, alam dunia. Fase yang kedua di alam dunia. Nih, setelah kita berada di alam rahim, kita ada muncul nih, ngebrojol keluar ke alam dunia, melahirkan. Ketika lahir, orang tuanya senang melihat anaknya yang ganteng, melihat anaknya yang cantik.
saking senangnya kadang-kadang orang tua tuh suka lupa ingatan pas diangkat anak siapa kan gitu. Nah itu saking senangnya orang tua karena kehadiran kita. Nah alam dunia ini yang jadi penentu, yang menjadi fase penentu ke alam yang ketiga ini. Makanya di alam dunia ini ya, di alam dunia ini yang menentukan amal perbuatan kita nantinya waktu masuk ke alam barzah dan alam akhirat di alam dunia. Di alam dunia ini kita penuh godaan. Banyak godaan dari lingkungan dan yang lain-lainnya. Di alam dunia ini apalagi sekarang di mana teknologi semakin maju dan berkembang, yang namanya pergaulan itu sudah ya udah makanan sehari-hari. Bahkan yang namanya Al-Quran, yang harusnya Al-Quran itu dijadikan sebuah tuntunan, sekarang itu Al-Quran malah dijadikan sebuah tontonan. Banyak dari perilaku kita yang keluar jalur dari syariat-syariat Islam. Banyak perbuatan kita yang jauh dari tuntunan-tuntunan Islam. Apa aja perbuatan-perbuatan kita yang jauh dari tuntunan Islam? Next. Ya. Nah ini don't try in your life. Jadi jangan coba-coba. Nah perbuatan kita yang jauh dari syariat Islam yaitu melawan orang tua. Nih yang sering kita lakukan, melawan kepada orang tua. Padahal kita sama-sama tahu orang tua itu yang melahirkan kita, yang mendidik kita, yang membesarkan kita, yang rasa sayangnya itu tidak akan pernah tergantikan oleh apa aja, itu orang tua. Tapi apa yang kita kasih sama orang tua, kadang-kadang kita suka ngelawan. Suka ngelawan sama orang tua, dimarahin malah lebih galak. Dibaikin malah ngelunjak. Nah, itu ya mungkin yang enggak semua. Ini mah kalau siswa SMK Plus Pelita Nusantara sih enggak ada yang itu. Di sini mah baik-baik, hormat sama orang tua, sayang sama orang tua. Gitu. Nah, jadi nih anak-anak semua patuhilah orang tua. Nih yang pertama tuh, patuhi orang tua. Karena apa? Di dalam Al-Quran aja jelas-jelas Allah berfirman, janganlah sekali-kali kamu berkata kepada orang tua, ngomong aja itu udah nggak boleh, apalagi ngelawan. Kadang-kadang kita disuruh ke warung aja susahnya minta ampun, berat sama drama Korea, berat sama mabar. Nah itu, nggak punya pulsa, nggak punya kuota, yang ditodong orang tua. Nah itu orang tua. Nah, gitu. Di dalam Al-Quran malah disuruh berbuat baiklah kepada keduanya. Di dalam hadis pun Nabi pernah bersabda, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Gitu. Ntar kalau emaknya nendang baru merasakan tendangan dari surga. Ya. Nah, itu. Jadi mari kita sama-sama perbaiki silaturahmi kita kepada orang tua. Kita menjadi anak-anak yang taat dan berbakti kepada orang tua. Di dalam satu hadis diterangkan, ketika manusia itu meninggal, putus semua amal ibadahnya kecuali 3 hal. Salah satunya itu doa anak yang soleh. Nah, mudah-mudahan ya di sini ya mulai dari sekarang kita bisa menghargai segala bentuk perjuangan orang tua, baik ayah ataupun ibu. Ibu yang udah melahirkan, ayah yang banting tulang siang malam mencari nafkah untuk kita. Ya, nah itu perjuangan orang tua. Nah, kemudian apalagi ya yang sering kita lakukan di dunia ini nih, yang menyimpang dari syariat Islam, yaitu ada nih, ya kita karena terlalu berat kepada pergaulan, jadi terbawa kepada pergaulan nih. Ada yang namanya pacaran dan pergaulan bebas. Nah ini nih yang perlu dihindari nih, ya, pergaulan bebas ini nih. Pergaulan bebas, kadang pacaran pun ya
udah jauh. Ya, jauh. Makanya banyak amit-amit nauzubillah min dzalik, banyak perempuan yang hamil di luar nikah. Karena apa? Karena tidak mampu menjaga auratnya. Kenapa semua itu bisa terjadi? Karena kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, segala perbuatan yang dilakukannya itu pasti ada remnya. Ada remnya. Ketika mau membentak orang tua, dia ingat, oh iya, kata Kiai di dalam Al-Quran pernah ngomong, jangan sekali-kali melawan orang tua. Jadi, mau melakukan perbuatan maksiat, ingat di dalam Al-Quran ada balasan orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. Tidak jadi. Nah, itu. Jadi patokannya satu, ilmu agama. Nah, boleh bergaul dengan siapa aja, asal jangan terbawa. Dan kadang-kadang pergaulan ini yang membawa kita ke kesesatan. Nih, pergaulan. Ada beberapa hal yang menghancurkan akidah. Ada beberapa hal yang menghancurkan diri kita nih. Kalau kata Kiai ada 4 F, food, passion, finansial. Ya, food, passion. Ya, salah satunya passion nih. Passion tuh pakaian. Dari cara berpakaian aja sekarang mau yang agama Islam maupun di luar agama Islam tuh sama. Sekarang itu berlomba-lomba memamerkan keindahan tubuh bagi seorang wanita. Laki-laki kayak gimana? Ya. Makanya di dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad diajak tamasya ke neraka, Nabi Muhammad lihat neraka, isi neraka kebanyakan perempuan. Isi neraka kebanyakan perempuan, yang laki-lakinya enggak sedikit. Nah, kenapa seperti itu? Salah satunya karena kita nih tidak mampu menjaga aurat kita. Tidak mampu menjaga aurat kita. Pakai baju kan sekarang mah kalau kata bahasa Inggrisnya you can see leg bone. Yuk kamu can bisa sih melihat, you can see kamu bisa melihat leg bone kelek muka tembong. Nah itu tuh. Ya. Jadi banyak memperlihatkan keindahan tubuh. Padahal di dalam Islam bagi perempuan itu sangat dilarang. Karena kenapa Islam melarang seperti itu? Karena di dalam Islam sangat menghormati yang namanya perempuan. Next, selanjutnya merokok, ya, dan minum minuman keras, ya. Nah ini nih, merokok dan minum minuman keras. Banyak dari kita yang salah bergaul hingga melakukan hal-hal yang seperti ini nih. Merokok di jalan, pulang sekolah ngerokok, minum minuman keras, beli bandrek lah, whisky lah, topi miring, apalah segala macam, intisari. Nah, seperti itu. Mabok-mabokan. Mabok boleh nggak? Jelas-jelas di dalam Al-Quran itu dilarang yang namanya mabuk-mabukan serta mendekati zina. Nih. Ini perbuatan kita nih. Ini yang lumrah di kita nih. Ya. Dan kemudian ada lagi tawuran. Merasa diri kita paling jago, paling hebat, dibacok nggak mempan, ditembak nggak kena. Ya. Merasa diri kita paling hebat. Senggol dikit bacok, nah, senggol dikit tampol. Nah ini yang salah nih. Makanya perlu pengendalian diri, perlu pengendalian emosi dengan cara apa? Mempelajari ilmu agama. Ingat, berbahaya, jangan ditiru seperti ini. Nah, next. Ya. Kan Pak, kalau masa remaja itu masa-masa mencari jati diri. Nah ini nih yang konsep seperti ini, ya, masa mencari jati diri
Ya, di mana para remaja itu ketika udah akhir balik itu udah merasakan yang namanya galau lah, apa segala macam stres. Nah, ini yang perlu kita hindari. Di dalam agama Islam konsep tahapan umur itu ada 3. Ada kelemahan tadi waktu kita masih kecil, masih bayi. Ada kekuatan. Kekuatan ini setelah kita di masa remaja. Ya, di masa remaja nih. Masa remaja ini harusnya kita coba jadikan sebagai peluang untuk kita menciptakan suatu kreativitas, untuk kita ciptakan suatu inovasi. Kadang-kadang kan remaja sekarang tuh bentar-bentar galau. Diputusin sama cowoknya, galau. Lompat dari lantai 9, meninggal, nggak balik lagi, kan gitu. Ya. Yang cowok diputusin sama ceweknya, beli minum-minuman. Punya duit, belinya bir. Nggak punya duit, beli bajigur, campur tanah liat. Betul. Nah, seperti itu. Banyak. Karena apa bisa seperti itu? Karena kita jauh dari agama. Makanya di masa remaja sekarang ini, seperti kalian ini masa-masa yang emas, periode emas, mulai tata kehidupan, mulai tata kehidupan kalian agar kalian itu menjadi lebih baik nantinya. Nah, kemudian di fase yang terakhir, ya ada satu lagi nih, yang tadi ya, yang ini nih. Belum fase yang terakhir, di next. Coba golip. Ya. Nah, yang paling fatal bagi kita itu adalah nih yang sampai sekarang masih kita lakukan, yaitu meninggalkan sholat. Masihkah Anda meninggalkan sholat? Ini pertanyaan yang perlu kalian jawab. Nah, itulah kehidupan dunia. Setelah kita masuk di kehidupan dunia, nih, ya, barulah nanti. Kan kita udah sama-sama tahu bahwasannya umur, takdir, jodoh itu nggak ada yang tahu. Umur nggak ada yang tahu. Siapa tahu masih kecil udah meninggal, SMP udah meninggal, SMA udah meninggal, kuliah udah meninggal, atau ada yang diberikan umur panjang, dan mudah-mudahan kita semua di sini diberikan umur yang panjang. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, next masuk ke alam keempat, alam ketiga. Ya, di next. Nah, masuk ke alam yang ketiga. Apa itu alam ketiga? Yaitu, enggak di next. Nah, ini rumah masa depan. Ya. Masuk ke alam yang ketiga setelah kita di alam rahim dilahirkan oleh seorang ibu. Kemudian kita hidup di alam dunia dengan melakukan perbuatan-perbuatan kita nih. Ya. Masuklah kita ketika ajal telah datang. Ajal telah datang, ajal memanggil. Ketika malaikat Israel mencabut nyawa kita, dimasukkanlah kita ke alam yang ketiga, yaitu alam barzah. Nih, alam barzah. Ingat, semangat ibadahmu menurun, ingatlah di detik ini. Ada jutaan penghuni kubur merintih dan meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia agar bisa beribadah. Bisa enggak? Enggak bisa. Nah, ketika udah masuk fase alam barzah ini, nah ini, start lagi dari awal. Start kemana? Ke alam akhirat. Perbuatan kita yang di dunia, apa yang kita lakukan di dunia, itu menjadi amalan-amalan ibadah kita ketika kita masuk ke alam barzah. Di dalam Al-Quran disebutkan, di dalam Quran surat Al-Zalzalah, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
Nah ini. Ya, coba andaikan aku mati hari ini. Andainya kita mati hari ini. Ketika kita meninggal nih, tetangga, saudara, handai tolan lagi ngaji yasin di samping kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Ngaji buat ngiringin kepergian kita, dimasukkanlah kita ke alam barzah, ke alam lahat, ke liang lahat. Nih, disahkan tangis dari anggota keluarga yang mengantar jenazah serta suasana senyap di antara pepohonan di area perkuburan. Kita dimasukin ke dalam kubur, ditutup lagi sama tanah. Situasinya bercampur haru dan mencekam. Ya, di dalam satu kisah diterangkan bahwasanya tepat selepas langkah terakhir pengantar jenazah meninggalkan makam, apa yang terjadi menurut sabda Nabi? Ya, menurut sabda Nabi, alam kubur merupakan alam pertama di akhirat. Inilah tempat pertama manusia setelah meninggal dan menunggu hari pembalasan kelak. Bagaimana periodisasinya di alam kubur? Malam pertama, nih. Malam pertama jasadnya itu udah mulai busuk, sok bayangin kita berada di alam kubur. Jasad kita udah mulai busuk. Bagaimana nanti ketika malaikat munkar dan nakir datang kepada diri kita, kemudian kita dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan kita waktu di dunia. Apa yang mau kita jawab? Nah, makanya di bulan Ramadan ini, jadikanlah Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Di dalam bulan Ramadan ini, ketika nanti selesai, kita menjadi kembali menjadi pribadi yang fitri, yang suci, bersih lagi. Makanya di bulan Ramadan ini jadikan momentum untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal ibadah. Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita, biarpun dosa kita segede gunung. Allah itu akan mengampuni. Nah, kemudian next. Ya. Nah, setelah tadi kita menyimak ya, alam rahim, alam dunia yang menjadi patokan kita ke dalam alam kubur. Kemudian alam barzah, di mana diri kita dimasukkan ke dalam liang lahat, di mana kita hidup sendirian tanpa tetangga. Nah, di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang kita lakukan. Dan yang keempat yaitu alam akhirat. Nah, kemudian apa yang kita ditadaburi dari surat Al-Hasyr ayat 18 ini? Nah, di sini kalian bisa lihat surat Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. The next. Selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat kandungan dari ayat yang tadi dibacakan, surah Al-Hasyr ayat 18. Kurang lebih seperti ini. Pada ayat ini Allah mengingatkan orang yang beriman agar benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperhatikan hari esok. Ada satu manusia itu hidup cuma di 3 waktu, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Kemarin, hari ini, besok. Kemarin itu kita jadikan pelajaran.
hari ini yang kita lakukan besok, wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, kemudian ya, memperhatikan hari esok atau akhirat. Wahai orang-orang yang beriman, kapan dan di mana saja kamu berada, bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh melakukan perintah Allah. Apa perintah Allah? Sholat 5 waktu. Banyak. Yang utama aja dulu, sholat 5 waktu. Nah, masih banyak dari kita yang meninggalkan sholat 5 waktu, yang melalaikan sholat 5 waktu. Antar aja. Subuh kesiangan, johor panas, asar main, maghrib baru pulang, isya lagi mabar. Tuh. Dengan berbagai alasan kita meninggalkan ibadah kita. Nah ini nih. Ya. Padahal di dalam hadis diterangkan bahwasanya hal yang pertama dihisab ketika nanti kita meninggal dunia adalah sholat. Yang ditanya tuh sholat. Ketika kita masuk ke alam kubur, yang pertama ditanya tuh sholat. Bukan Mobile Legend. Ya. Jangan-jangan ntar nih kebanyakan mabar pas meninggal malaikat diajak mabar. Nah ini nih. Ya. Nah. Tuh. Kemudian ya, wahai orang yang beriman, kapan dan di mana saja kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Ingat Allah, zikrullah, ingatlah kepada Allah. Ketika kita mau melakukan perbuatan maksiat, kita mau mencuri, ingat ada Allah. Allah ada di mana? Di atas. Kata siapa Allah ada di atas? Allah itu ada di hati kita. Allah itu ada di mana-mana. Ya. Allah itu ada di mana-mana. Allah itu maha melihat apa yang kita lakukan. Iya, orang nggak tahu apa yang kita lakukan, tapi Allah tahu. Malaikat pun mencatat. Seperti itu. Kemudian nih yang pacaran. Yang pacaran ketika kita mau melakukan perbuatan zina, ingat nak, di situ ada Allah. Manusia nggak bisa menghakimi, tapi Allah nanti akan menghakimi kita di hari pembalasannya. Nauzubillahimin dzalik. Itu ada yang cita-citanya masuk neraka di sini, gampang masuk neraka. Kan nggak ada pengennya yang enak-enak, pengennya masuk surga. Betul. Nah, dengan sungguh-sungguh melakukan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan hendaklah setiap orang, siapapun dia, memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Nah ini sebagai bahan introspeksi bagi kita. Bagi saya, bagi kalian semua, dan bagi kita semua. Mari kita sama-sama mengintrospeksi diri kita. Oh iya, selama ini saya sering meninggalkan sholat 5 waktu. Padahal umur saya tuh udah balik. Oh iya, selama ini saya tuh sering melawan kepada orang tua. Oh iya, selama ini saya tuh suka lalai dalam menjalankan perintah Allah. Nah, ini introspeksi buat kita. Bagaimana kalau kita nanti meninggal ketika tubuh kita yang hangat ini menjadi terbujur kaku, menjadi dingin, ketika tubuh kaku kita ini dibacakan surat Yasin, dikelilingi tetangga dan saudara-saudara kita, ketika tubuh kaku kita ini ya, dimandikan, yang biasanya mandi sendiri, dimandiin. Ya, dimandiin. Kalau kita udah meninggal, mandi sendiri, orang pada kabur. Nih, dimandiin. Kemudian ketika tubuh kita nih dibawa menuju liang lahat dengan keranda dengan kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bayangkan kalau kita ada di posisi itu tuh. Udah siap? Udah siap belum? Ya, tuh. Dan kemudian bayangkan ketika kita diturunkan dari keranda,
lalu dimasukkan ke dalam liang lahat, diperdengarkan azan yang terakhir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu azan terakhir yang kita dengar. Ditutuplah liang lahat itu dengan papan, diturup lagi dengan tanah. Dan kita sendirian di alam barzah. Nah, itu introspeksi buat kita. Dari ayat ini kita sama-sama mengintrospeksi diri kita. Mari kita sama-sama lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuman sementara kita ini Baik, waktunya tinggal 4 menit lagi, Pak Dodi. ingon. Ya, keluar. Di next, selanjutnya surat Al-Hasyr ayat 19. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la takunu kalladzina nasullah fansahum anfusahum ulaika humul fasikun, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri, mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, mari di sini kita perbaiki diri kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Kenapa kita nggak boleh lupa sama Allah? Allah itu yang punya kita, Allah itu yang punya dunia, Allah itu yang punya langit dan bumi dan seluruh isinya. Allah itu kapan aja bisa nyabut nyawa kita, kapan aja bisa memberikan rezeki sama kita. Itu. Alhamdulillah Allah itu Maha Pengampun. Coba kalau Allah pemarah, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, langsung dicabut nyawanya, ditatengin malaikat. Nah, alhamdulillahnya Allah itu Maha Pengampun. Nah, makanya janganlah kita menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Dan selanjutnya kandungan dari ayat 19. Allah mengingatkan orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman. Dan janganlah kamu, hei orang-orang yang beriman, seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, tidak menyadari bahwa Allah senantiasa mengawasi manusia di dalam kehidupan ini, sehingga Allah menjadikan mereka ya. Boleh mencari dunia, boleh, ya, tapi harus imbang dengan akhiratnya. Nah, seperti itu. Kemudian di next selanjutnya, nah kita ngambil kesimpulan dari sini. Nih, kita ambil kesimpulan dari sini. Imam Ghazali pernah berkata pada muridnya, nih yang perlu kita pahami. Imam besar pernah berkata kepada muridnya, siapakah yang paling dekat dengan kita? Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Wallahu alam, ya, umur kita sampai berapa nggak ada yang tahu. Nabi dikisahkan bahwasanya umur umat Nabi Muhammad itu 60. Itu ada yang 90 sampai 100, nah itu bonus. Tapi untuk umur wallahu alam. Itu yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kita nggak tahu nih berapa 10 detik ke depan, 1 jam ke depan, beberapa jam ke depan kita akan seperti apa, nggak tahu. Kemudian yang kedua yang paling jauh dengan diri kita adalah masa lalu. Ini masa yang kemarin.
Kemudian yang ketiga, yang paling besar untuk kita adalah menahan hawa nafsu. Nah ini yang sulit. Makanya Nabi pernah bersabda, jihadul akbar, bahwa jihadul bin nafsi. Jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Nah ini yang perlu kita rem. Yang keempat, yang paling berat untuk kita adalah memegang amanah. Banyak dari kita yang diberikan amanah, namun kita belum mampu untuk memegang amanah tersebut. Contoh orang tua itu menitipkan amanah kepada kita. Apa amanah orang tua kepada kita? Belajar yang benar, belajar yang rajin, agar jadi orang yang sukses. Sholat 5 waktu. Kenapa orang tua cerewet? Sholat gak? Orang tua itu cuma satu mintanya. Kita di dalam waktu 1 menit aja di dalam sholat kita mengangkat tangan kita, lalu kita berdoa, Robbik firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shaghira. Cuman itu aja mintanya. Enggak diminta didoain orang tua itu jadi kaya, enggak. Didoain selamat dunia dan akhirat. Itulah permintaan orang tua. Amanah tuh. Kemudian yang kelima, apa yang paling ringan untuk kita? Yang paling ringan untuk kita itu meninggalkan sholat. Paling gampang ninggalin sholat nih. Makanya kita sama-sama introspeksi diri kita dari sekarang nih. Di bulan Ramadan ini nih. Di bulan yang penuh kebaikan ini. Mari kita introspeksi diri kita biar menjadi lebih baik. Yang tadinya biasa meninggalkan sholat, jangan sampai sekarang. Jangan sampai paksakan. Kalau kata orang Inggris tuh paksakan. Paksain. Ya, jangan kalah sama setan. Setan itu ada nggak? Ada. Di mana? Ya kita setannya itu. Nah, kemudian yang terakhir, yang paling tajam adalah lidah. Makanya mari kita sama-sama menjaga lidah kita. Jangan sampai lidah ini menyakiti orang lain. Ya, intinya mari kita sama-sama memperbaiki diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ke depan sehingga kita masuk ke dalam golongan umatnya Nabi Muhammad SAW dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhirul kalam aku lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini terima kasih kepada Pak Dodi yang telah memberikan ilmunya yang sangat bagus ya untuk kita semuanya, agar kita ingat ya, agar kita mengingat diri kita ini siapa sehingga kita bisa mengerjakan yang terbaik. Nah, gitu ya, selalu ingat Allah. Demikian untuk materi pada siang hari ini, karena waktunya sudah habis ya. Jadi untuk sesi pertanyaan saya rasa sudah paham semuanya ya. Atau ada yang bertanya? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Terima kasih. Untuk materinya nanti bisa di-share Pak Dodi ya Pak ya. Oh iya. Baik. Terima kasih kepada semuanya, anak-anakku, tetap semangat, jangan sampai kendor ya. Oke, mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah, dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.